Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like, kemudian komen untuk video ini. Hari ini kita akan belajar mengenai uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan 3 variabel X dan SPSS 25. Halo, kali ini kita akan mencoba uji statistik deskriptif dan uji statistik asumsi klasik, yaitu normalitas. Pertama, kita install SPSS. Nah, saya pakai SPSS 25, kemudian siapkan data Excel-nya. Nah, kalau ini saya kemarin sudah olah data, jadi dihapus dulu. Kemudian kita open ya, datanya data Excel-nya disimpan di mana ya. Kemudian oke. Ya. Nah, ini ada hasilnya, bisa dilihat ya. Nah, kita data view, kemudian ya, data view kita edit name-nya ya. Name-nya diedit jadi X1, X2, X3, kemudian label, kemudian desimalnya bisa disesuaikan, kalau saya diganti 4 ya. Di sini kemudian dicek lagi. Nah, untuk tahun ya, tipenya itu diganti jadi string ya. Kenapa? Karena numerik itu untuk tipe pengolahan data, untuk data yang akan diolah ya. Setelah diganti string, kemudian ya kita siap mengolah data. Untuk pertama ini kita akan menyiapkan untuk uji statistik deskriptif. Nah, ini datanya sudah diedit ya. Kemudian kita ke data views ya. Kemudian kita cek datanya, ini kita rapikan ya. Kemudian kita analisis deskriptif statistik, kemudian deskriptif ya. Semua variabel X dan Y kita pindahkan ya, karena untuk dinilai semuanya ya, untuk mencari min ya, seperti itu. Nah, ini keluar hasil statistik deskriptif. Nah, diharapkan mahasiswa bisa mengecek datanya untuk nilai minimum, maksimum ya, kemudian dijelaskan ya dalam pemaparan di penelitiannya. Nah, dari sini kemudian kita melakukan uji asumsi klasik normalitas. Uji asumsi klasik normalitas merupakan uji pertama yang harus dilakukan dalam analisis multivariate ya. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal ya. Jadi untuk mencari residual kita unstandardized dulu ya. Untuk plot ini bisa dicentang histogramnya atau tidak. Kalaupun tidak dicentang itu tidak masalah. Jadi kita akan ngecek dan mencari nilai residual dulu ya. Nah, ini dari hasil histogramnya bisa kelihatan. Kemudian karena kita sudah dapat nilai residual, kita lanjutkan dengan analyze ya. Kemudian non parametric test, kemudian legasi dialog dan Kolmogorov-Smirnov ya. Kita pakai yang unstandardized, kemudian oke.
Nah, dari sini kita lihat hasilnya itu di bawah 0,05. Berarti data tidak terdistribusi normal ya. Jika data tidak terdistribusi secara normal, misalnya menceng ke kiri atau menceng ke kanan, maka hasil uji statistik akan terdegradasi. Ya, normalitas suatu variabel bisa dilihat dari hasil uji normalitas atau ya bisa dideteksi dengan grafik ya. Ya, dari sini karena data tidak normal bisa dilanjutkan dengan uji outlier ya. Uji outlier dilakukan sampai data terdistribusi normal, bisa 1 kali, bisa 2 kali.